Selamat sore, Jemaat Every Nation. Kembali kita bertemu sore hari ini lewat acara Sela. Dan saya rindu untuk mengajak saudara di dalam kesempatan ini untuk berhenti sejenak dari kegiatan kita. Dan kita akan menyembah Tuhan. Dan sebentar kita juga akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh disegarkan. Sewaktu kami mendekat kepada Engkau Tuhan, hadirat-Mu menyegarkan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan buat kami. Kami siap Tuhan untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah, selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah, selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bapa, Kau yang kami cinta. Bapa yang baik, hanya bagimu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan selamanya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Bapa, segala kemuliaan. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku
sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Oh, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Saudara, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat dari Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan di dalam Mazmur ini, Daud mengungkapkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan dia jujur untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Saudara, mengungkapkan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, itu merupakan bagian yang penting. Ada waktu di mana kita mau menyatakan apa yang kita pendam, apa yang kita tidak bisa ceritakan kepada orang lain, dan kita bisa datang kepada Tuhan. Bahkan seringkali ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukannya kita bercerita dan mengeluh kepada orang lain, tetapi kita membawa keluhan kita di hadapan Tuhan. Ada orang yang mengatakan, oh kalau kita anak Tuhan, maka kita tidak boleh mengeluh di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali yang kita sebut keluhan kita tujukan kepada manusia yang tidak bisa menolong kita. Dan akhirnya kita tidak sampai kepada jalan keluar, bahkan kita melemahkan orang yang mendengar keluhan kita karena dia juga tidak punya jawabannya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan dia mau kita jujur untuk datang kepada dia, dan dia tahu untuk menolong dan menghibur saudara dan saya. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Mazmur pasal 13. Mazmur ini ditulis oleh Daud, ya. Dan ini adalah keluhannya atau hati Daud yang dia sampaikan di hadapan Tuhan. Ya, saya membaca untuk saudara, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, kalau saudara tidak mengerti bagaimana Daud mendapatkan penghiburan dari Tuhan, saudara bisa menganggap bahwa Daud ini tidak konsisten di dalam apa yang dia kemukakan di hadapan Tuhan. Di awal dari Mazmur pasal 13 ada 4 kali Daud mengatakan berapa lama lagi Tuhan. Pertama dia katakan, Tuhan berapa lama lagi aku engkau lupakan. Yang kedua, Tuhan berapa lama lagi engkau sembunyi terhadap aku. Yang ketiga, berapa lama lagi aku harus khawatir Tuhan dan bersedih hati. Yang keempat, berapa lama lagi musuhku akan ditinggikan atau meninggikan diri atasku. 4 kali Daud mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi Daud mengerti saudara bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan perspektif kepada dia. Kalau saudara mengeluh kepada orang
yang tidak bisa memberikan perspektif yang positif kepada saudara, maka hasilnya keluhan itu akan menjadi sungut-sungut yang menjadi semakin negatif. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Mereka bersungut-sungut satu kepada yang lain, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Sedangkan sesungguhnya kalau mereka membawa keluhan itu ke hadapan Tuhan, Tuhan mampu untuk menolong mereka, Tuhan mampu untuk memberikan perspektifnya kepada umatnya. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Ya, dan pada waktu dia membawa keluhannya kepada Tuhan, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tetapi di Mazmur yang sama dikatakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Pertanyaannya saudara, apakah pada waktu Daud mengeluarkan segala keluhannya di hadapan Tuhan, dan kemudian di saat yang sama tiba-tiba Tuhan sudah menjawab semua apa yang dia pergumulkan, semua musuhnya sudah dikalahkan? Tentu tidak. Apa yang berubah dalam waktu yang singkat itu? Yang berubah adalah perspektif Daud dalam melihat masalahnya. Daud memulai dengan mempertanyakan Tuhan, berapa lama lagi? Mungkin hari-hari ini pertanyaan yang sama kita tanyakan, saudara. Ya, kita seringkali mungkin di dalam pembicaraan kita satu dengan yang lain kita bertanya, berapa lama lagi ya? Keadaan sulit ini tetap menekan kita. Permasalahannya adalah saudara tidak tahu jawabannya dan teman saudara juga tidak tahu jawabannya. Tidak ada satupun manusia yang bisa dengan yakin, dengan tegas mengatakan kepada saudara waktu di mana masa kesulitan ini akan selesai. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Dan pada waktu saudara membawa keluhan saudara di hadapan Tuhan, pada waktu saudara mengatakan, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan tidak marah kepada saudara, tetapi Tuhan memberikan perspektifnya. Dan itu yang ditangkap oleh Daud. Dan Daud mengatakan, tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, sekalipun keadaannya belum berubah, tetapi dia bisa melihat kesetiaan Tuhan terhadap Daud tidak pernah berubah. Hatiku bersorak-sorak. Pada waktu Daud mendekat kepada Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Dan kemudian di ayat yang terakhir, Daud mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, seringkali di dalam masa-masa sulit, ya, Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang Dia sudah lakukan sebelum masa sulit ini datang. Pada waktu perspektif kita begitu kalut, begitu kabur karena kita berada di tengah masalah ini, maka Tuhan mulai mengingatkan kita, membawa kita untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita, dan ada tangan yang sudah pernah menolong kita. Dan Tuhan juga katakan dalam hal ini kepada Daud, Tuhan ingin katakan juga kepada saudara bahwa Dia sudah berbuat baik kepada kita. Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah mati buat saudara, buat saya. Dia sudah korbankan yang terbaik, yaitu hidupnya untuk menebus saudara dari kehancuran kehidupan dosa. Dan ini saatnya kita kembali pada waktu kita mendekat dengan keluhan yang tidak kita mengerti. Tuhan memberikan perspektif yang baru dan hati kita mengalami penghiburan. Kembali saudara, hati yang dihibur bukan karena persoalan sudah selesai. Hati yang diperbaharui karena kita sudah mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan lewat
saat teduh kita, lewat doa-doa kita yang kita naikkan ke hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami tahu Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau setia, dan kesetiaan-Mu itu kekal untuk selamanya. Tuhan, Engkau tidak merasa tersinggung pada waktu kami membawa setiap keluhan kami kepada Engkau. Tetapi Engkau siap untuk mengubah hati kami, sehingga kami akhirnya akan bersyukur kepadamu. Dan kami declare, kami memperkatakan kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.